Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pagi ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat Tuhan. Dan kami telah beristirahat dengan baik pada malam yang telah lewat Tuhan. Engkau saja yang selalu menyertai kepada kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini pada pagi ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau saja akan memimpin Tuhan. Biarlah kuasa-Mu akan menjaga dan melindungi kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar kami boleh ada di tempat ini. Dan pada pagi ini Tuhan kami juga berdoa, apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami dalam ibadah kami. Dan pimpin bagi mereka jemaat kami yang belum hadir pada pagi ini dalam perjalanan, Engkau akan lindungi mereka sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun dan mengikuti ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini mulai dari awal sampai pada akhir sebentar. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti dalam rumah Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita akan menaikkan kepujian kita bagi Tuhan Yesus yang layak menerima segala pujian. Semuanya itu
Tuhan. Kita sorakan hosana. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita lambaikan tangan kita dan kita katakan hosana. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Siapa yang penuh sukacita pada pagi ini? Kita datang dengan hati bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Kita masih diberi kesempatan. Kita masih boleh memuji nama Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati ucapan syukur kita. Masuk hadiratnya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah yang besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Kita mau masuk sekali ke hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Musik mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita pada pagi ini. Kita mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang heran. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin.
kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya, amin. Kita bersyukur punya Allah yang besar, amin. Dia hidup, Dia Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janjinya. Dia tak pernah gagal. Amin. Mari nyatakan bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Mari sama-sama saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Allah yang selalu ada di saat kita berseru dan memanggil akan nama Dia. Haleluya. Klaim janji Tuhan. Allah yang tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai. Amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita menyanyikan lagu ini kembali. Katakan Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang.
Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Dan dia Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang belum pernah kita lihat. Apa yang belum pernah kita pikirkan dan apa yang belum pernah kita dengar. Allah sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat Tuhan, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama kita naik pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Masuk dalam penyembahan kita lihat di atas ada perjamuan kudus, perjamuan suci, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan kita sudah mati untuk kita. Dia rela tinggalkan kemuliaannya, dia rela tinggalkan tahtanya
hanya untuk mati, hanya untuk mencari kita, hanya untuk menebus kita. Saya mau bertanya sekarang, kita tanya diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan tidak pernah meminta balasan apapun dari kita. Tuhan cuma mau hati kita yang jujur, hati kita yang mau berserah kepada Tuhan. Tuhan gak butuh kita, Tuhan gak butuh trik kita, Tuhan gak butuh doa-doa yang seperti berpantun. Tuhan cuma mau kita butuh, Tuhan cuma mau kita ingat akan pengorbanannya. Kita naikkan pujian pada satu bukit. Kita mau ingat cinta Tuhan kita. Haleluya Yesus. Singer mulai lagu ini dengan lembut. Jemaat tetap dalam posisi berdoa. Mari kita ingat cinta Tuhan kita. Kita ingat pengorbanan Tuhan kita. Dia Tuhan yang sudah membuktikan cintanya. Haleluya Yesus. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana pada salib itu. Pada salib itu. Kami datang di bawah kaki-Mu Yesus. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Haleluya Tuhan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, Di sana Tuhanku telah mati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Haleluya Tuhan. sana ku dapat ampun Dosa ku datang pada salib itu. Haleluya Tuhan. ku teringat Cinta Tuhanku.
Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Hanya piano saja mainkan lagu ini, dan singer naikkan pujian ini dengan lembut. Saya mau mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita ingat cinta Tuhan kita. Kita ingat pengorbanan Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Dia Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya. Dia bukan Tuhan yang cuman hanya bisa bicara, tapi Dia Tuhan yang mau berkorban untuk umat-Nya. Tidak ada lagi Tuhan yang mau berkorban lagi untuk kita. Cuman hanya Yesus. Ku teringat cinta Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Lebih lembut lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau mau mengorbankan anak-Mu untuk kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Inilah penyembahan kami. Inilah pujian kami Yesus. Kiranya semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Terima kasih aku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Kami ingat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat
ampun dosa. Sanaku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau lakukan untuk kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering mengecewakan-Mu. Kalau kami masih sering menyalibkan-Mu berkali-kali. Ampuni kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Kiranya Kau mau berkenan Tuhan, menerima Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami sesuka hati-Mu Yesus. Berilah kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berilah kami mata seperti mata-Mu. Ajar kami Tuhan. Untuk kami tidak menghakimi sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk kami melihat dengan kasih. Seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Kami ingin mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya semua ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Yesus. Untuk ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk.
Ya, terima kasih untuk pujian yang dibawakan oleh paduan suara di tempat ini, dan sekali lagi shalom kepada semua yang telah hadir, jemaat yang hadir pada pagi ini. Dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita tertuju hanya kepada Tuhan saja pada pagi ini. Dan tidak ada lagi yang berbicara kiri dan kanan. Tidak ada lagi yang jalan kiri kanan kalau tidak perlu sekali. Iya, puji Tuhan. Mari kita akan serahkan mimbar ini kepada Ibu Rode yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Baik, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan ingatkan kami di dalam hidup ini untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Supaya kami bisa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Berbicaralah kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap nih katanya ya. Ngeri-ngeri sedap kenapa? Karena ini berbicara tentang hari kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema hari ini kita ingin berbicara tentang ingatlah hari kematianmu. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan membacakan di ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan di ayat yang genap. Demikian seterusnya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan ini jelas menceritakan tentang seorang yang miskin, susah hidupnya bernama Lazarus. Di situ dikatakan bahkan dia suka berada di depan pintu rumah orang kaya. Dan pada suatu ketika Lazarus meninggal, dia mendapatkan tempat yang indah. Dan orang kaya itu juga meninggal, tetapi dia masuk ke dalam
tempat yang penuh dengan siksaan. Bapak Ibu, dalam konteks ini saya nggak bilang bahwa orang kaya itu pasti masuk neraka. Enggak Bapak Ibu ya. Nanti pada takut jadi orang kaya. Enggak. Karena kalau Bapak Ibu baca jelas di sini ini bukan soal berapa harta yang dimiliki seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan bicara soal orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga, orang yang menderita di dunia karena kemiskinannya pasti masuk surga. Enggak berbicara itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, di sini jelas bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin. Pengemis itu berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kadang-kadang dia butuh makanan. Kadang-kadang ada anjing menjilati boroknya. Nah, tidak diceritakan orang kaya itu memberi kepada orang miskin ini. Perhatikan dengan baik. Bahkan ketika orang kaya itu melihat Lazarus di atas bersama Bapak Abraham dan dia ada di tempat penyiksaan. Dia bilang gini, tolonglah kasih juga peringatan kepada keluargaku supaya mereka percaya. Betul ya? Kirimkan orang mati itu kepada mereka supaya mereka percaya. Jadi konteksnya bukan soal kaya dan miskin yang membuat seseorang masuk ke dalam kerajaan surga dan tidak Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca di sini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak melakukan kehendaknya. Gitu. Jadi kalau kita kaya tapi kita menggunakan kekayaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak salah dan itu adalah suatu kemuliaan yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah hal yang benar. Jadi saya luruskan dulu ya supaya kita nggak takut jadi orang kaya Bapak Ibu ya. Sebab berkat itu, kekayaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah tapi kita nggak ngomongin itu konteksnya. Kita berbicara tentang kematian Bapak Ibu. Jadi ada dua orang, satu orang kaya, orang miskin. Dia mati lalu kemudian yang satu bersama dengan Bapak Abraham, yang satu masuk ke dalam penyiksaan atau kita sebut neraka Bapak Ibu. Nah perhatikan dengan baik Bapak Ibu, ternyata kita paham bahwa manusia sepanjang hidupnya itu tidak abadi. Betul Bapak Ibu? Akan ada masanya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia orang Batak, orang Tionghoa, orang Nias, orang Jawa, orang apapun, mau dia tua ataupun muda, pasti mati. Betul? Pernah dengar seorang bernama Qin Shi Huang. Dia adalah penguasa Cina yang pertama, yang paling kuat dan dia menjadi penanggung jawab pembuatan tembok besar Cina. Bapak Ibu yang pernah ke Cina, pernah ke tembok besar Cina itu temboknya itu mengelilingi daerah itu sangat kokoh, sangat kuat supaya membentengi jika terjadi peperangan. Dan dia orang yang bertanggung jawab atas pembangunan itu. Dia mencari cara Bapak Ibu untuk bisa hidup abadi dengan ramuan yang dibuat oleh ahli-ahli di kerajaan itu. Tapi apa yang terjadi? Dia malah meninggal di usia 49 tahun. Di sini pasti banyak yang lebih dari 49 tahun. 49 tahun itu masih muda Bapak Ibu. Dia ingin hidup abadi, bikin ramuan, obat-obatan, segala macam, campur merkuri, segala macam. Akhirnya meninggal di usia 49 tahun. Kenapa? Karena keracunan merkuri yang dibuat untuk membuatnya hidup kekal. Bayangin orang yang berusaha hidup abadi saja meninggal di usia 49 tahun. Jadi mati, kematian, meninggal, wafat itu adalah milik semua orang Bapak Ibu. Jadi jangan pernah katakan, oh saya masih muda. Nanti kalau saya udah tua saya bisa bertobat. Saya akan bertobat kalau saya udah tua. Siapa yang menjamin saudara kita sampai di usia tua? Siapa yang menjamin? Ibu saya menikah muda gitu ya. Waktu dia menikah dia masih umur 20-an. Kenapa? Dia punya cita-cita supaya kalau dia belum terlalu tua anaknya sudah besar-besar. Enak ya? Kalau kita belum tua tapi anak kita sudah besar, udah kayak kawan. Tapi usia berapa mama saya meninggal? 50 tahun. Semua orang pasti mati, mau berapapun usianya. Jadi kematian itu adalah sebuah misteri. Jadi pertama kematian itu pasti datang kepada kita semua. Di sini pasti mati semua. Entah kapan kita nggak pernah tahu waktunya. Karena apa? Karena kematian adalah misteri. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang kepada kita Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu.
Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini kecuali Tuhan Yesus di dalam dunia ini yang tahu kapan dia akan meninggal. Tidak ada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan berpikir begini loh. Oke, saya hidup berdosa sekarang, nanti di usia berapa gitu ya, di usia 50 tahun saya bertobat. No Bapak Ibu, pertama kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Yang kedua, ketika kita sudah ada di dalam cengkraman tangan iblis bertahun-tahun berbuat dosa dan melakukan kesalahan, tidak semudah itu kita keluar dari dosa itu. Tidak segampang itu. Makanya berkali-kali orang bilang, aku mau bertobat mah. Biasanya suaminya nih suka pukul istrinya. Kali ini yang terakhir aku pukul kamu. Aku gak akan pukul kamu lagi. Sebulan bisa, 2 bulan bisa, 3 bulan mukul lagi. Ada orang yang bilang, aku stop judi, aku gak akan judi lagi. Kita udah hidup miskin, bangkrut. Tapi dia berusaha jadi orang kaya lagi, jatuh lagi di judi. Aku janji aku gak akan selingkuh lagi, aku gak akan pernah menyakiti hati kamu lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi lagi. Kenapa? Karena tidak mudah manusia keluar dari dosanya, saudaraku. Maka kalau kita bilang nanti di umur 70 tahun, nanti di umur 60 tahun saya baru bertobat, saudaraku, saya mau kasih tahu saudara, tidak semudah itu. Kapan kita harus bertobat? Sekarang, saudaraku, karena kita gak tahu kapan kita hidup. Betul? Kawan saya duduk sama saya hari ini nih. Kita ngopi bareng Bapak Ibu. Habis minum kopi pulang. Serangan jantung. Meninggal dunia. Umur berapa? 28 tahun. Kawan saya sangat sehat hidupnya. Dia adalah sporty girl kalau kita bilang. Suka hiking, suka lari, suka balapan sepeda. Pokoknya orangnya sangat suka berolahraga. Hidup sehat. Tapi di usia 32 tahun terkena kanker rahim, leher rahim yang membuat dia meninggal di usia 34 tahun. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. 1 hari, 2 hari dari sini kita tidak pernah tahu saudaraku. Karena kematian adalah misteri. Tapi ingat kematian misteri dan pasti. Pasti mati. Yang berikutnya saudaraku. Kematian. Nah, udah misteri, udah pasti, dan kematian itu tidak bisa dicegah. Kematian itu di luar kuasa manusia. Bapak Ibu, ketika mama saya sakit kanker, kita sebagai manusia, manusia biasa Bapak Ibu, sebagai seorang anak, sebagai keluarga, kita berusaha setengah mati Bapak Ibu. Mulai dari sinar laser, sinar kobal, sampai disinar berkali-kali kemoterapi Bapak Ibu. Bone scan kita lakukan juga karena takut tulangnya rusak gitu ya. Terus ada orang bilang minum akar benalu, kita cari akar benalu. Minum obat-obatan ramuan tradisional, kita cari. Tetapi ketika Tuhan bilang saatnya engkau kembali kepadaku, gak ada yang bisa mencegah. Banyak orang menghabiskan duit ratusan juta rupiah, jual rumah, jual tanah, jual ini, jual itu. Kenapa? Supaya bisa tetap bertahan hidup karena sakitnya. Tetapi ketika Tuhan bilang, aku memanggil engkau sekarang, siapa yang bisa mencegah? Bapak Ibu, kematian itu di luar kuasa kita. Sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun power kita, kita tidak bisa pernah bisa mencegah kematian. Pasti misteri dan di luar kuasa kita. Ngeri gak tuh Bapak Ibu? Perhatikan dengan baik Bapak Ibu, ketika saya merenungkan kebenaran firman ini, tergetar hati saya. Bahwa ternyata begitu dekat kematian dengan kita Bapak Ibu. Pasti misteri dan gak bisa kita cegah. Di luar kekuasaan kita. Dan Bapak Ibu, seperti salah satu kisah yang pernah saya ingat di tahun 2006 Bapak Ibu. Di tahun 2006 ada bayi di Cina. Itu ketika mamanya buang air besar. Jadi mamanya mau buang air besar. Dia lagi hamil besar gitu ya. Katanya sekitar 9 atau 10 hari lagi anaknya lahir. Ketika dia buang air besar, dia pikir dia buang air besar. Ternyata dia melahirkan. Tapi karena gak bisa ditangkap, anak itu jatuh ke dalam lubang kloset. Masuk ke pipa. Bapak Ibu kalau lihat pipa itu digunting, dibuka. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu, pipa itu digunting, dibuka. Apakah anak itu mati? No, anak itu masih hidup. Masuk ke lubang pipa,
pipanya digunting, dikeluarin bayinya, masih hidup. Bapak Ibu juga pasti pernah dengar kisah ini nih. Seorang bayi di Oman, ada seekor anjing, dia pergi ke tempat pembuangan sampah. Dia gigit seonggok daging. Ternyata daging itu adalah seorang bayi manusia. Diselamatkan oleh orang di sekitar, tapi tidak ada luka sedikit pun dari bayi itu atas gigitan anjing itu. Jadi anjing itu memang tujuannya hanya menyelamatkan bayi itu. Membawa ke orang-orang. Dan sekarang bayi itu sudah besar. Ini foto yang saya ambil beberapa bulan setelah kejadiannya. Itu tahun 2016. Berarti sekarang udah lebih besar dari ini. Lihat Bapak Ibu, kalau Tuhan mau kasih kehidupan, manusia merancangkan kematian sekalipun tidak bisa mati. Tapi kalau Tuhan sudah ingin mengambil kehidupan kita, kita mau berusaha sekeras apapun, kita akan tetap kembali kepada Bapa kita. Dengan caranya masing-masing. Ada orang yang meninggal karena sakit. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Ada orang yang meninggal karena dibunuh orang lain. Entah bagaimana cara kita meninggal. Tapi kematian itu pasti misteri dan tidak bisa kita cegah. Tapi Bapak Ibu harus tahu, kabar baik berikutnya adalah ternyata ketika orang mati, kematian itu bukan akhir. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, oh hidup penuh dengan penderitaan, harta gak ada, ditinggal pasangan hidup. Anak-anak pergi meninggalkan kita, saya bunuh diri aja. Karena berpikir setelah mati, everything finish, semua selesai. No. Kematian itu bukan sebuah titik Bapak Ibu, kematian itu cuma koma. Setelah mati ada sesuatu setelah kematian. Jadi ternyata gini, mati itu pasti misteri dan tidak bisa kita cegah dan tidak berakhir di kuburan Bapak Ibu. Karena setelah kita mati jiwa kita naik. Disitulah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Percaya gak kepada Tuhan? Hidup di dalam anugerah Tuhan gak? Melakukan kebenaran di dalam keselamatan Allah gak? Bapak Ibu, karena kematian bukan akhir, banyak orang yang tahu kematian bukan akhir. Ini ada sebuah cerita konyol Bapak Ibu ya. Dia ingin menyuap Tuhan dengan uang. Charles Obong, politisi dari Uganda, dimakamkan dengan setumpuk uang dengan nilai setara 76 juta. Karena ia berpesan kepada keluarganya ingin menyogok Tuhan jika ia mati agar dosanya dapat diampuni. Ini nih. Padahal ketika kita mati Bapak Ibu, perhatikan dengan baik, ketika kita mati tidak ada harta apapun yang dapat kita bawa setelah kita mati. Apalagi harta itu dipakai buat nyogok Tuhan. 76 juta mah gak ada apa-apanya. Nih Bapak Ibu bawa satu kantong banyak nih emas nih. Satu kantong nih Bapak Ibu bawa. Bapak Ibu mau sogok gitu, Bapak Ibu mau kasih Tuhan gitu. Kita taruh nih di depan surga nih. Emas itu jadi sampah. Kata malaikat, woi siapa yang buang sampah di sini? Kenapa? Jalanan terbuat dari emas Bapak Ibu. Jadi emas itu gak ada harganya, harta itu gak ada harganya. Kita gak pernah bisa membeli keselamatan. Tidak pernah bisa Bapak Ibu. Apalagi uang kita pakai untuk sogok Tuhan Bapak Ibu. Dan kabar berikutnya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ingat dan jangan sampai lupa. Yang penting sekali, nih, tidak ada pengampunan dosa setelah kematian. Ini yang membedakan Kristen dengan agama lain. Kita tidak pernah berdoa untuk orang yang mati Bapak Ibu. Kita berdoa untuk orang yang ditinggalkan, orang yang hidup. Betul ya? Karena kalau Bapak Ibu mau bicara tentang pengampunan dosa, bukan setelah kematian. Sebelum kita mati. Itulah pengampunan dosa ada. Anugerah itu diberikan Tuhan. Pengampunan itu diberikan Tuhan. Selama kita masih hidup Bapak Ibu. Ketika kita sudah mati, tidak ada pengampunan di dalamnya. Baca di dalam kisah Lazarus tadi. Dia bilang gini, tolonglah. Abraham berkata gini. Perhatikan apa yang dikatakan Abraham. Abraham kata
kata si orang kaya itu ya. Lalu ia berseriuk katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala apa ini. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Perhatikan ayat berikutnya. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi setelah orang meninggal itu tidak bisa yang namanya dia minta ampun lalu kemudian dia pindah dari neraka ke surga. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita mau minta ampun, mau bertobat sekarang mumpung kita masih bernafas, masih hidup, masih diberikan kesempatan. Yuk bertobat. Karena setelah Tuhan mengambil nyawa kita, tidak ada pengampunan dosa di situ. Di situ hanya ada apa? Pertanggungjawaban kita. Ngeri sekali ya hari ini. Ya Bapak Ibu. Karena intinya di sini nih. Boleh klik satu kali lagi. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata kematian itu tidak semudah yang kita pikirkan Bapak Ibu. Tidak sesimpel yang kita pikirkan, orang mati lalu kemudian selesai. Enggak sesimpel itu. Maka barulah setelah kita dengar pemaparan ini, kita mulai berpikir tentang kehidupan. Jadi ketika kita berpikir tentang kematian, kita baru bisa berpikir tentang kehidupan. Selama ini kita merasa masih muda, masih 20 tahun, masih 30 tahun, masih 40 tahun, kita gak pernah berpikir tentang kematian. Saya beberapa kali melayani panti jompo Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang yang sudah tua takut tidur karena takut gak bangun lagi. Karena pikirannya itu banyak tentang kematian. Mungkin kita berpikir bahwa itu bagian dari mereka. Enggak Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita. Mati itu pasti, siapapun mati. Misteri, dan Bapak Ibu gak bisa cegah. Udah gitu gak ada yang kita bawa setelah kematian. Gak ada pengampunan dosa setelah kematian. Baru kita mikirkan, oh iya ya, ternyata perlu kita berpikir tentang kehidupan. Karena kematian itu dekat dengan kita Bapak Ibu. Kematian itu jaraknya sangat dekat. Berapapun usiamu saudara. Berapapun usia kita. Sekuat apapun kita. Sekaya apapun kita. Ibu saya kena kanker 2,5 tahun bertahan Bapak Ibu. Kanker loh ya. Lalu kemudian ada seorang yang bilang begini. Ya kanker itu waktu pertama divonis gitu. Itu paling 6 bulan lah bertahan hidup. Tapi dia 2,5 tahun bertahan. Tapi yang ngomong paling 6 bulan bertahan itu meninggal 3 bulan setelah bicara itu. Kenapa? Karena serangan jantung yang tiba-tiba. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Barulah setelah kita berpikir begitu dekatnya kematian pada kita. Kita mulai berpikir tentang kehidupan. Kabar gembiranya kita masih hidup ya. Masih bernapas, masih ada di gereja gitu ya. Happy ya Bapak Ibu ya. Tapi yuk kita mulai berpikir tentang kehidupan. Untuk apa kita hidup Bapak Ibu? Kenapa Tuhan masih kasih hari demi hari buat kita? Firman Tuhan bilang apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Berarti apa? Hari-hari itu adalah dilalui, dilakukan dengan bijaksana. Sebab apa? Kesempatan tidak datang kedua kali Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah selesai, finish dengan kita, kesempatan kita berakhir. Ingat, tidak ada pengampunan dosa setelah kematian. Untuk apa kita hidup? Firman Tuhan bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah dengar firman tentang kematian, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gereja itu kan tugasnya bukan cuma menegur, bukan cuma mengajar, tapi yang ketiga apa? Menghibur. Saya hibur sekarang ya. Firman Tuhan bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah yes. Untuk orang-orang percaya seperti kita yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, mati itu adalah
keuntungan. Jadi jangan takut mati. Memang mati itu serem ya, mati itu pasti misteri. Mati itu tidak dapat kita elakkan, mati itu tidak ada pengampunan dosa setelah kematian. Tapi perhatikan dengan baik, kita yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan, mati itu keuntungan. Karena ketika kita mati, kita bersama dengan Allah di dalam kebahagiaan kekal yang tidak ada satupun yang bisa mengambil dari kita. Amin. Jadi udah happy lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita masih hidup dalam dunia ini. Puji Tuhan yang kita masih hidup. Terus ngapain? Kalau kita tahu kematian itu dekat dan pasti Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini? Ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu, kematian itu keuntungan untuk orang Kristen. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu masih hidup, masih diberikan kesempatan. Artinya bekerjalah dan beri buah. Bekerjalah dan beri buah saudaraku. Apa artinya Bapak Ibu? Buah itu bisa banyak. Bisa punya dua arti. Pertama, secara insight dalam diri kita nih, masuk ke dalam ya, diri kita. Berbuah itu berarti kita memiliki buah roh yang Allah inginkan ada dalam diri kita. Kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. Jadi buah itu ada dua. Buah ke dalam yaitu buah roh dan buah keluar. Buah keluar itu apa? Buah keluar itu buah pelayanan kita. Saya pernah ngomongin ini nih tentang penginjilan Bapak Ibu. Buah pelayanan kita. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ngomongin buah itu cuma ada dua. Satu ke dalam kita jadi sabar, sukacita, penuh kasih, lemah lembut, damai sejahtera, punya penguasaan diri. Dan buah keluar menghasilkan jiwa-jiwa. Saya nggak ngomongin soal duit Bapak Ibu. Saya nggak ngomongin soal jabatan Bapak Ibu. Saya nggak ngomongin soal pasangan Anda siapa. Saya ngomongin buah keluar itu apa? Jiwa yang Anda bawa berapa. Itu aja. Karena ketika kita menghadap Tuhan, yang dinilai itu bukan banyaknya uang kita. Seberapa tinggi jabatan kita. Siapa pasangan kita? No. Yang Tuhan tanya kepada kita, berapa orang yang sudah kamu bawa kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Matius pasal 13 ayat 44 dan 46. Saya bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu simak dengan baik. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terbendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini bagus ya. Jadi ada seorang yang bekerja gitu ya, dia menggali, mungkin dia temukan, oh di tanah ini nih ada harta terpendam. Dia pergi, dia jual miliknya. Kita nggak pernah tahu harta terpendamnya apa. Anggaplah harta karun kah, atau ada minyak kah di harta itu gitu ya, di tanah itu gitu ya. Tapi yang jelas dia tidak punya hak mengambil apapun dari tanah itu, karena tanah itu bukan miliknya. Maka yang dia lakukan, dia nggak ngambil harta itu. Tapi apa? Dia jual semua harta miliknya, dia beli ladang itu. Begitu juga dengan seorang pedagang ketika dia dapat mutiara yang bagus, ya, dia menjual seluruh miliknya dan dia beli mutiara itu. Perhatikan saudaraku dengan baik, perhatikan kalimat ini dengan baik Bapak Ibu. Yang paling mengerikan dalam dunia ini adalah bukan kita kehilangan harta kita Bapak Ibu. Seorang kawan saya mengalami kebangkrutan, bukan cuma hartanya semua hilang, pekerjaannya juga gak ada. Jadi udah gak punya pekerjaan, uangnya juga gak ada, hartanya semua disita. Dia cuma bawa diri aja. Ada lagi kawan saya menikah dengan orang Jerman waktu COVID kemarin, pasangannya pulang
ke negaranya, bawa anaknya, dia pikir cuma beberapa bulan, ternyata sampai sekarang gak balik-balik. Dan dia gak tahu mau kontak kemana. Kan gak mungkin pergi ke satu negara nyari satu orang, itu gak gampang saudaraku. Yang paling mengerikan juga bukan kehilangan orang yang kita cintai, meskipun itu sakit. Yang paling mengerikan juga bukan kehilangan kesehatan kita. Yang tadinya kita warawiri ke sana sini, lalu kemudian stroke, kita gak bisa ngapa-ngapain, lalu cuma ada di tempat tidur. Itu juga mengerikan, tapi itu bukan paling mengerikan. Karena kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan kesehatan, itu hanya sementara Bapak Ibu. Ketika kita mati, kita akan bersama dengan Bapa kita di surga dalam tubuh sempurna selama-lamanya. Yang paling mengerikan justru adalah ketika kita bertemu dengan Allah dan Bapa kita bilang begini, hai hambaku yang jahat, masuklah ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Itu paling mengerikan saudaraku. Karena ini berbicara soal apa? Hukuman kekal. Saudara kehilangan harta, saudara kehilangan orang yang saudara cintai, saudara kehilangan kesehatan, itu sementara. Karena akan ada masanya, kita kembali kepada Bapa kita memiliki semua kebahagiaan itu. Tapi ketika Bapa kita bilang, aku tidak mengenal engkau, itu paling mengerikan. Anak-anak muda perhatikan dengan baik. Kalau Bapakmu di surga berkata seperti itu, artinya selama-lamanya kita ada di neraka. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kepedihan, kesakitan, mana yang lebih besar daripada itu saudaraku. Maka jelas firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita, ketika kita tahu mana yang paling berharga, yaitu apa? Kerajaan sorga. Ketika kita tahu mana yang paling berharga, yaitu apa? Melakukan kebenaran di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Maka jual semua hartamu yang mengikat engkau, beli ladang itu. Ketika kita tahu di dalam kekristenan ada Bapa, ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk kita, menyelamatkan kita, jual semua hal yang mengikat kita selama ini. Dan datang kepada Allah, serahkan semua yang kita punya. Ini gak berbicara secara literary bahwa Bapak Ibu jual harta lalu kemudian bagikan. Enggak, saya gak berbicara itu. Tapi saya bicara gini, apa yang masih mengikat kita? Kebahagiaan apa? Terikat pada judi. Perhatikan dengan baik, kebahagiaan itu sementara. Firman Tuhan bilang ini, seperti di sini nih. Kalau Bapak Ibu tahu yang paling berharga adalah surganya Allah. Bersama dengan Bapak kita di surga. Maka buang judi itu. Sakit memang. Ambil ladang Allah, apa? Surganya Allah. Apa yang paling mengikat kita sekarang saat ini? Seseorang yang kita cintai tapi bukan pasangan kita. Sakit memang pisah dengan dia, tapi buang dia. Seperti perumpamaan tadi, jual semua yang kita punya. Apa yang kita miliki sekarang yang mengikat kita untuk membeli ladang Allah. Yaitu membeli surganya Allah. Bukan dalam duit ya Bapak Ibu, sekali lagi bukan duit. Tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, Bapak Ibu buang semua. Karena prinsip dari perumpamaan terakhir Bapak Ibu yang kita lihat, itu yang harus kita lakukan. Selama ini mungkin kita merasa punya semuanya. Apa yang paling berharga di mata kita? Harta milik kita. Harta milik kita tuh maksudnya begini. Dosa-dosa kita, kesenangan kita, kehidupan kedagingan kita yang gak bisa kita tinggalkan. Tapi perhatikan dengan baik, seseorang ketika dia melihat ada harta berharga di ladang itu, dia jual semua miliknya. Semua miliknya menjadi tidak berharga Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada harta berharga, yaitu kebenaran Tuhan. Kalau kita tahu bersama dengan Bapa kita di surga adalah harta paling berharga, maka kita akan membuang semua yang kita anggap berharga sekarang. Demi apa? Mendapatkan yang paling berharga. Ingat Bapak Ibu, kesenangan karena dosa kita itu sementara. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Pertama, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan hidup. Amin. Berapa lama? Kita tidak tahu. Tapi kita pasti akan mati. Dan ketika kita mati, kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Maka bertobatlah. Kapan? Bukan besok. Bukan ntar. Katakan pada diri kita, sekarang. Sekarang aku bertobat. Karena aku gak tahu kapan Tuhan mengambilku.
Kapan engkau kembali kepada dia? Oh Tuhan, apa yang aku alami, jalani sekarang ini menyenangkan. Ini enak. Memang ini dosa, tapi aku happy. Ingat perumpamaan tadi. Seseorang yang tahu ladang yang berharga, dia jual semua miliknya untuk ladang itu. Kalau kita tahu bersama dengan Bapak kita itu adalah hal yang paling berharga, tinggalkan semua yang enak itu. Tinggalkan semua yang menyenangkan itu. Kembali kepada Bapak kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami tahu kematian itu pasti. Cuma kami gak tahu kapan datangnya. Dan kami juga tahu bahwa ketika Engkau memanggil kami tidak mampu kami menolaknya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk hidup di dunia ini. Meskipun kadang kami menjalaninya dengan kesalahan-kesalahan yang kami buat. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami hidup di dalam Kristus harusnya Tuhan. Supaya mati kami menjadi keuntungan, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Maka hari ini kami ingin membuang semua yang kami pegang, yang kami anggap benar, yang kami anggap nikmat, yang kami anggap selama ini adalah kesenangan kami. Karena itu akan membawa kami ke dalam dosa. Dan kami akan membeli ladang yang indah, yang di dalamnya ada harta berharga yaitu Engkau. Kami tinggalkan hidup kami yang lama dan menuju pada kehidupan yang baru. Seperti hari ini kami merayakan kematian-Mu di kayu salib Tuhan dan kebangkitan-Mu bagi kami. Kami mengingat Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Demikian juga kami ingin Tuhan mati atas dosa-dosa kami hari ini. Sadarkan kami Tuhan, besok, lusa, atau kapanpun juga kami ingin tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur dan jadikan rema dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi ini. Nanti Pak Amri akan baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Mari saudara kita simak ayat-ayat ini sebelum kita mengambil sepotong roti yang melambangkan tubuh Tuhan telah terpecah-pecahkan bagi kita umat yang berdosa tapi dibenarkan oleh Tuhan. Dan juga secawan air anggur yaitu melambangkan darahnya telah tercurah untuk kita semua pada saat pagi hari ini. Dan untuk menebus dosa-dosa kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Haleluya. Baiklah, sebelum itu nanti kita akan berdoa, nanti Pak Semi akan berdoa untuk
perjamuan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan lagi bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan Tuhan yang akan kami jalani pagi hari ini. Kesempatan ini kami pakai Tuhan untuk melihat hidup kami atas kematian-Mu supaya kami diubahkan sebelum kami masuk pada panggilan-Mu dalam hidup kami. Dalam kerajaan surga, kami sudah mempersiapkan dengan membawa peringatan atas kematian dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Biarlah ini menjadi momen bukan sekedar ritual yang kami lakukan karena kebiasaan setiap bulan. Tapi setiap kali kami makan dan minum tubuh dan darah, kami memperingati kematian dan kebangkitan. Bahkan kami memberitakannya dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Telah kami perbuat supaya kami jangan mendapat kutuk atasnya. Tapi kami menerima berkat atas kami setelah kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu dengan kelayakan dan perkenanan Tuhan, sakit kami disembuhkan, kelemahan kami dikuatkan, kesusahan kami dihiburkan, kebimbangan kami diteguhkan oleh Tuhan supaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Bahkan kalau kami datang dalam kekurangan, Tuhan sanggup mencukupkan kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan selanjutnya perjamuan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, nanti akan kita bagikan roti dan juga air anggur. Dan kita akan pegang terlebih dahulu. Dan kembali kita akan berdoa sebelum kita memakan roti ini. Dan biarlah Tuhan akan mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Karena Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib, menebus semua dosa-dosa kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan makan roti dan air anggur sebentar Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah tubuh-Mu yang rela dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kita juga akan pegang cangkir yang melambangkan anggur ini merupakan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah kita akan sungguh-sungguh merasakan bahwa Dia sangat baik bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Biar nanti cawan-cawan dipindahkan ke pinggir semua. Selamatkanku, ini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Puji Tuhan. Dan baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menutup ibadah kita. Dan kita akan menyanyi, kalau bunyi sangkakala, chordnya saja ya, puji Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, pada pagi ini kami telah menyelesaikan ibadah kami yang pertama Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan kami semua yang akan meninggalkan tempat ini juga Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau juga menolong bagi mereka yang dalam keadaan sakit dan lemah Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan, pulihkan mereka sehingga mereka boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan kami juga mengucap syukur karena kebaikan-Mu Engkau telah mengirim Ibu Rode untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau akan berkati beliau Tuhan. Engkau akan berkati supaya pelayanannya banyak orang dimenangkan melalui pelayanannya Tuhan. Dan juga Engkau tolong segala yang dibutuhkannya Tuhan, Engkau akan cukupinya Tuhan. Dan mari Tuhan juga Engkau tolong kepada kami semua, supaya kami boleh Tuhan tetap setia mengiring kepadamu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan selalu taat kepada Engkau melalui perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mau tolong supaya bagi yang sakit Tuhan Engkau akan sembuhkan Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau mau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Nah, mari Tuhan, Engkau juga mau tolong kepada kami semua Tuhan, supaya kami boleh tinggal tetap setia sekali lagi. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan selalu menyertai kami. Dan biarlah kita akan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan, dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita.